Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kelompok kita bakal ngadain diskusi tentang sejarah partai politik dan pemilu di Indonesia. Pertama-tama aku mau kenalin dulu kelompok aku. Di sini ada Aulia Yasmin. Halo Aulia. Halo. Terus ada juga Helmi. Hai Helmi. Ada aku, Naila Tayat, terus ada juga Nisa Aulia Majid. Hai Nisa. Terus yang terakhir ada Sabrian. Hai Brian. Hai. Oke, tanpa lama-lama, ini kita langsung diskusi. Jadi yang pertama mau bahas dulu tentang partai politik. Ya. Ini aku baca dari Wikipedia kalau partai politik itu ideologi partai politik itu definisinya gitu ya adalah sebuah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cinta yang sama. Terus si partai politik ini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah perkumpulan yang orang-orangnya tuh punya asas, terus sehaluan gitu, setujuan di bidang politik. Nah, si partai politik ini tuh punya tujuan sendiri yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Terus ke sejarahnya. Ini masih baca di Wikipedia juga. Kalau partai politik di Indonesia tuh diawali dengan didirikannya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo sama beserta kawan-kawan. Tapi waktu itu tuh katanya organisasi Budi Utomo tuh belum bertujuan ke politik murni. Jadi tapi udah diakui sama para peneliti, sama pakar sejarah juga sebagai perintis organisasi modern gitu. Tapi si BO ini tuh, si organisasi Budi Utomo ini tuh merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Tuh. Selanjutnya ada ideologi politik. Ideologi politik sendiri merupakan sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik ini biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Dalam ideologi politik ada 3, yaitu liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Yang pertama, liberalisme itu paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial. Dan itu merupakan hal yang wajar untuk terjadi. Bagaimana sih liberalisme masuk ke Indonesia? Jadi pertamanya itu liberalisme masuk setelah sekularisme, karena sekularisme sendiri kan merupakan akar liberalisme. Paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya itu terjadi pada tahun 1870 yang pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik pintu terbuka, yaitu Indonesia terbuka bagi para pengusaha swasta atau kapitalis atau pemilik modal yang menanamkan modalnya untuk usaha di bidang perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu juga para pengusaha diberi kesempatan untuk menyewa tanah dalam kurun waktu yang cukup lama. Selanjutnya,
ada kapitalisme. Kapitalisme itu masuk ke Indonesia melalui kongsi dagang yang dibentuk di Indonesia, yaitu Indies Vereniging Oost Company, yang makin menguatkan kelompok-kelompok kapital di Nusantara. Dan mereka itu membawa pengaruh pada sistem perekonomian di Nusantara. Dan terakhir, pada tahun 1799, VOC itu dibubarkan dan seluruh miliknya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dari situlah sejak hari pertama tahun 1800 Indonesia menjadi jajahan negeri Belanda karena kapitalisme itu masuk ke Indonesia. Selanjutnya aku mau bahas tentang sosialisme, anarkisme, sama sindikalisme. Jadi yang pertama, sosialisme itu adalah sebuah pemahaman yang bertujuan sebagai mempromosikan publik secara luas dan merata, dan membatasi properti individu juga. Ciri-ciri ideologi ini itu nggak ada kelas miskin dan kaya, jadi rata gitu semuanya. Bahkan kelas pekerja dan kelas majikan karena semua mereka itu sama. Terus hak kepemilikan pribadi atas sebuah alat-alat dalam produksi mesin dengan terbatas. Terus ada juga dalam hal kepentingan negara dan kekuatan. Yang keempat, ada pemikiran keagamaan dalam sosialisme itu sangat dipengaruhi dengan pemikiran yang didasarkan pada ajaran agama yang orang butuhkan atau ya saling membantu gitu. Terus menciptakan kemakmuran dengan cara yang demokratis dan damai. Mereka juga mencari komunitas di mana mereka dapat bekerja sama dalam solidaritas dengan hak yang sama. Terus ideologi ini itu sejak abad ke-19 pada sebuah proses sosialisme itu berkembang menjadi begitu banyak aliran yang sangat berbeda. Salah satunya itu anarkisme sama sindikalisme. Kalau anarkisme itu adalah filsafat politik atau gerakan politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Kalau yang sindikalisme itu sebuah jenis sistem ekonomi yang dicetuskan sebagai pengganti kapitalisme yang tadi disampaikan Aulia, dan alternatif bagi sosialisme negara dengan memanfaatkan federasi serikat dagang atau serikat industri kolektif. Ya, berarti kan tentang partai udah. Sekarang tentang pemilu berarti. Sekarang berarti ngebahas pemilu periode Soekarno sama pemilu periode Soeharto dan reformasi. Silakan. Nah, jadi setelah 1 hari proklamasi kemerdekaan atau tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini itu menetapkan Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Setelah itu, tanggal 3 November 1945, melalui Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden, itu mendorong pembentukan partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu tahun 1946. Nah, Maklumat 10 ini melegitimasi partai-partai politik yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu sejak zaman Belanda dan juga Jepang. Nah, selain pembentukan partai politik, isi amanat Maklumat 10 ini juga berisi tentang penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR pada Januari 1946. Nah, tapi si rencana itu tuh gak bisa dilaksanain. Soalnya ada 3 alasan. Yang pertama, tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, itu rendahnya stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, pemerintah dan rakyat ini masih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya pemilu pertama itu dilakukan pada tahun 1955. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953.
dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan juga konstituante. Nah, sistem yang digunain pada pemilu 1955 ini merupakan sistem perwakilan proporsional. Jadi wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Pelaksanaan pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap pertama ini dilakukan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Sekian. Selanjutnya, pada periode Soeharto tahun 1971 sampai 1997. Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968. Soeharto ditetapkan menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS. Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Pada tahun 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil pemilu tahun 1971 menetapkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%. Pada pemilu 1977, kontestan pemilu dari semua 10 partai politik menjadi 3 partai politik melalui fusi tahun 1973. Setelah itu ada periode reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999. Setelah itu, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang dihadiri 48 partai politik dan dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999. Setelah itu, pemilu presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai presiden dan wakil presiden. Pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri digantikan oleh pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has. Selanjutnya, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004. Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945 terjadi perubahan. Yang pertama, presiden dipilih secara langsung. Yang kedua, dibentuk DPD. Yang ketiga, hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sidang ini pesertanya dihadiri 24 partai politik serta dilaksanakan 5 April tahun 2004. Setelah itu pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004. Pelaksanaannya tanggal 5 Juli 2004. Itu putaran pertama. Tanggal 20 September 2004 putaran kedua. Pesertanya 5 pasangan calon.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009. Selanjutnya, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009. Dihadiri 44 partai politik, 38 partai politik nasional, dan 6 partai lokal Aceh. Serta dilaksanakan tanggal 9 April 2009. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Pelaksanaannya tanggal 8 Juli 2009. Dihadiri 3 pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Selanjutnya pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Pesertanya ada 15 partai politik, 12 partai politik nasional, dan 3 partai lokal Aceh. Pelaksanaannya 9 April 2014 di dalam negeri dan 30 Maret sampai dengan 6 April 2014 di luar negeri. Selanjutnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dilaksanakan tanggal 9 Juli tahun 2014. Pesertanya 2 pasangan calon. Selanjutnya Jokowi dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Para founding fathers Indonesia menggabungkan sistem presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia mampu menghasilkan warna berbeda di antara negara-negara lain yang menerapkan 2 sistem tersebut. Jika biasanya sistem tersebut tidak efektif dijalankan secara bersamaan dalam sebuah negara, Indonesia mampu memberikan contoh perbedaan yang menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup positif. Kewajiban kita melalui pelaksanaan sistem multipartai yang mampu menghadirkan efektivitas fungsi pemerintah di mana sistem pemerintahan presidensial dapat didukung oleh penguatan lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan, serta perimbangan hubungan kelembagaan antara presiden dan legislatif. Aku tadi ini yang tadi dibacain Helmi kan ada amanat maklumat 10. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, berarti si amanat itu tahu yang bikin apa sih? Yang bikin si pemilu nggak jadi diselenggarain tanggal 1946. Jadi aja pemilu pertama 1955. Ya enggak? Iya. Lumayan juga ya. Bisa di ini gitu. Jadi si amanat maklumat 10 itu teh. Sabrian tadi habis ngejelasin tentang pemilu, mau jadi presiden nggak? Berat. Oh, jadi nggak mau gitu? Berat. Terus tadi kurang tahu. Jadi enggak, tadi kan kalau Sabrian baru sampai tahun 2014 sampai 2019. Ya nggak sih? Nah, kan 2019 Ya. pemilu ya kemarin. Ya nggak sih? Yang Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin menang. Jadi itu udah jadi sejarah, guys. Lumayan lama ya periodenya. Iya, Bisa masuk ke sejarah juga. Jadi karena tadi kita udah bahas tadi itu pemilu sama partai politik. Terus ini kan minimal 10 menit. Ini udah lebih dari 10 menit. Terus Zoom meetingnya nggak premium.
Jadi takut habis. Karena bahasan kita sudah selesai. Kita pamit. Pak Fajar, Nisa Majid pamit. Yang lain juga bilang pamit gitu. Oh iya, saya Aulia Yasmin juga pamit. Ya, makasih semuanya. Dadah. Makasih Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.